Pajak kebangkitannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamalih. Para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber. Saya tengah ada di kantor cabang Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Di kantor inilah seluruh kegiatan dirancang, dilakukan koordinasi baik dengan panitia pusat maupun panitia wilayah dan panitia lokal Kabupaten Sidoarjo. Kita nanti liput bagaimana dan apa yang ada di kantor ini agar para jamaah yang akan datang yang pertama mengenal kantor cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidoarjo sebagai pusat koordinasi. Yang kedua, agar muncul keyakinan bahwa para jamaah Nahdlatul Ulama khususnya dan masyarakat pada umumnya yang ingin berbahagia bersama untuk merayakan 1 abad Nahdlatul Ulama merasa aman karena panitia sudah mempersiapkan sedemikian rupa pelayanan buat mereka, baik pelayanan yang sifatnya fisik untuk makanan, minuman, parkir kendaraan, tempat-tempat yang disiapkan untuk para hadirin maupun penyambutan non fisik, yaitu hal-hal yang sifatnya rohani. Sekali lagi saya sampaikan selamat datang di Kabupaten Sidoarjo. Moga-moga aktivitas kita semua membawa berkah bagi umat Islam di Kabupaten Sidoarjo khususnya dan umumnya di Indonesia, bahkan juga umat Islam di seluruh dunia. Inilah persembahan Nahdlatul Ulama untuk dunia. Ini pintu gerbang kantor cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidoarjo. Ini penerima tamu. Gedung ini terdiri dari 3 lantai. Kita lihat bersama. Ini kita bisa lihat. Ini ruang Rois Nahdlatul Ulama yang pada tahun ini dipimpin oleh Kiai Haji Raden Abdus Salam Mujib. Kita bisa melihat di dalamnya. Ini kantornya dan penuh dengan kitab-kitab, penuh dengan angka-angka dalam rangka persiapan-persiapan yang detail menyambut perayaan 1 abad Nahdlatul Ulama. Ini kantor untuk Lajisnu, lembaga zakat yang alhamdulillah pada tahun ini menunjukkan prestasi yang luar biasa, kesadaran warga Nahdien untuk berzakat, bersedekah dan berinfak, menunjukkan kegairahan yang luar biasa dan kemudian didistribusikan kepada warga yang memang sangat membutuhkan. Kita melihat di lantai 2 ini peta resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama dipajang di depan kantor. Harapannya seluruh pengurus kantor bisa terus mempelajari dan bisa menghafal sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga Nahdien dari berbagai penjuru yang pasti belum banyak kenal tentang Sidoarjo. Baik, kita akan naik ke lantai 2.
ini jajaran pengurus Nahdlatul Ulama periode 2021-2026. Raisnya Kiai Haji Raden Abdus Salam Mujib dibantu oleh beberapa wakil rais dan saya menjadi salah satu wakil rais di sini. Ada di bagian sebelah kanan, paling kanan. Nah ini beliau adalah rais Nahdlatul Ulama. Beliau adalah pimpinan Tanfidiyah, sekjen, kemudian katib. Kita masuk di lantai 2. Ruangan ini biasanya dipakai untuk menerima tamu yang datang. Ini foto-foto para muassis Nahdlatul Ulama sekaligus para bini sepuh Nahdlatul Ulama. Ini kantor, ada sebelah kanan menjadi kantor pengurus, sebelah kiri juga demikian. Kita naik ke lantai 3. Di sini kita biasa melakukan rapat koordinasi seperti kemarin. Kita melakukan rapat koordinasi pimpinan cabang, panitia daerah, panitia nasional kumpul di sini. Kemudian dihadiri MBC seluruh Kabupaten Sidoarjo sekaligus banom-banomnya, dan mereka melaporkan secara detail berapa kendaraan yang akan dipakai, berapa orang yang akan rawuh, apa yang harus mereka kerjakan, dan seterusnya. Dan diharapkan kepada warga Nahdien khususnya Kabupaten Sidoarjo untuk berperan sebagai tuan rumah, tidak memaksakan diri untuk masuk di stadion. Kita harapkan masyarakat Nahdien atau masyarakat yang lain yang dari luar daerah bisa menikmati masuk stadion untuk melihat para ulama sekaligus mengikuti kegiatan dengan baik. Kita sebagai tuan rumah yang baik untuk memberikan pelayanan kepada mereka. Foto-foto di atas adalah foto-foto pengurus baik jajaran Suriah Nahdlatul Ulama maupun jajaran Tanfidiyah. Yang sebelah timur ini adalah foto-foto jajaran Suriah Nahdlatul Ulama di periode-periode yang lalu. Di sebelah ini adalah foto-foto jajaran Tanfidiyah di periode yang lalu. Saya sekarang tengah ada di kantor Rais. Seperti kita tahu, Nahdlatul Ulama Cabang Sidoarjo di bawah kepemimpinan beliau Romo Kiai Haji Raden Abdus Salam Mujib. Beliau ada di samping kita, yang setiap hari beliau selalu ada di kantor ini untuk mengkoordinasikan rangkaian aktivitas dalam rangka mensukseskan peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama. Tentu semangatnya agar jamaah yang datang dari berbagai penjuru Indonesia, termasuk para ulama yang akan datang dari luar negeri, mendapatkan pelayanan yang maksimal, sehingga kehadiran para ulama dan warga Nahdien khususnya dan masyarakat yang ingin ikut berbahagia bersama Nahdlatul Ulama merasa senang, dan senang mereka tentu memberikan keberkahan khususnya bagi warga Nahdien Sidoarjo
dan warga Nahdliyin di Indonesia, bahkan juga untuk umat Islam di seluruh dunia. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat panjenengan. Alhamdulillah Kiai, alhamdulillah. Kados pundi suasana menyambut 1 abad ini. Ya, alhamdulillah sudah sangat hangat, bukan hanya di Sidoarjo, bahkan di seluruh Jawa Timur, sampun masya Allah. Dan memang ini kesempatan emas bagi kita, masih bisa mengikuti, bisa menghormati 1 abad Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu gunakan kesempatan emas ini untuk hadir. Jangan takut kepanasan, jangan takut berdesakan, jangan takut tidak makan, bahkan jangan takut untuk apapun yang akan terjadi. Gunakan ini kesempatan, mumpung masih ada kesempatan bagi kita. Dan tahun yang akan datang ataupun abad yang akan datang, mungkin kita juga memperingati tapi sudah di alam kubur. Oleh karena itu mungkin mumpung masih hidup, monggo kesempatan ini harus kita gunakan, Kiai. Terima kasih. Nah, ini kalimat yang sangat menarik. Ini kesempatan. Belum tentu abad berikutnya kita masih bisa berbahagia dengan peringatan yang sebesar ini. Tentu ini karunia besar untuk NU cabang Sidoarjo yang pada kali ini mendapatkan kehormatan ditempati 1 abad. Kira-kira persiapannya seperti apa kalau dilihat dari teman-teman panitia ini? Alhamdulillah, karena memang ini kita hanya bersifat koordinasi, ya, koordinatif, karena yang menjadi panitia sebetulnya adalah PBNU. Jadi alhamdulillah kayaknya sudah maksimal, mulai dari teman-teman di PCNU dan juga MWC sudah sangat-sangat siap sekali untuk menerima tamu-tamu yang akan datang. Alhamdulillah. Nah, ini para pemirsa warga Nahdliyin dari seluruh Indonesia, kita mendapatkan informasi langsung dari beliau, Rois cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidoarjo. Tidak perlu khawatir, panitia menyiapkan segalanya untuk kebutuhan jasmani, juga untuk kebutuhan rohani, insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, saya sekarang tengah ada di kantor Rois dan tengah duduk berjajar dengan beliau, Kiai Haji Zainal Abidin. Beliau adalah Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama cabang Sidoarjo, orang yang paling bertanggung jawab diantaranya dalam rangka mensukseskan peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama. Tentu warga Nahdliyin yang akan ikut berbahagia dan meramaikan acara tersebut akan bertanya-tanya, Agungku nek teko nang nggone Sidoarjo itu nggone nondi, pelayanane kaya apa, dan seterusnya pasti akan muncul pertanyaan. Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang pasti muncul di hati jamaah yang akan rawuh di Kabupaten Sidoarjo, kita akan minta informasi langsung dari Sohibul Bait. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ngestunipun. Tadi yang seperti yang saya sampaikan, pasti ada pertanyaan dari warga Nahdliyin khususnya dan masyarakat pada umumnya yang akan berbondong-bondong di Sidoarjo. Bagaimana persiapannya ini? Ya alhamdulillah, karena memang ini adalah gawenya PBNU yang kebetulan Sidoarjo ini dipercaya untuk menjadi Sohibul Hajah, Sohibul Bait atas pelaksanaan puncak peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama. Sehingga dari PBNU sendiri setelah membuat tim panitia,
kita selalu berkoordinasi, menyiapkan segala sesuatunya, mulai dari tempat yang akan digunakan untuk puncak peringatan di GOR dan sekelilingnya, sampai kepada bagaimana membangun skema parkir, karena memang diperkirakan jamaah yang hadir ya tidak hanya 100-200 ribu, tapi di atas 1 juta. Dikatakan seperti itu, memang targetnya PBNO itu 1 juta, tapi ternyata respon masyarakat yang kepingin hadir itu luar biasa. Artinya tidak hanya masyarakat jamaah di Jawa Timur, tapi jamaah yang dari Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian dari luar pulau, itu responnya luar biasa. Dan memang benar para kiai, para pengurus cabang itu ya kontaknya ke kita, bagaimana mekanisme yang sudah dibangun oleh panitia itu, sehingga alhamdulillah pemerintah daerah atau bupati juga merespon ini dengan baik, bisa kerjasama dengan baik. Seluruh fasilitas dan kebutuhan-kebutuhan yang itu memang diperlukan dalam menyambut tamu yang istimewa ini kita upayakan secara maksimal. Untuk seluruh Kabupaten Sidoarjo sendiri kira-kira berapa yang diharapkan Kalau bisa Sidoarjo sendiri kita harapkan 250.000 itu dari berbagai penjuru di kecamatan-kecamatan di Sidoarjo dan berbagai macam unsur, ya, mulai dari NU dan banom-banomnya, kemudian pondok pesantren, kemudian santri-santri di TPG, di Dinia, dan anak-anak sekolah, semuanya sudah kita lakukan penggalangan agar itu bisa dikerahkan secara maksimal, sehingga target 250.000 itu akan tercapai. Hari ini kelihatannya ada acara para masyayikh Nahdlatul Ulama akan ziarah ke beberapa makam bin sepuh, makam para aulia di Kabupaten Sidoarjo. Kira-kira ini termasuk bagian rangkaian dari persiapan itu apa? Gimana ya? Jadi karena memang ini sebuah gawe yang besar, yang spektakuler, ikhtiar jasmani sudah kita lakukan dengan merancang, menskema dan seterusnya. Akan tetapi menjadi budaya NU, setiap sebuah tujuan pasti ada ikhtiar rohani. Salah satu yang menjadi program PCNU untuk berikhtiar secara rohani agar pelaksanaan puncak peringatan 1 abad itu antara lain kita sudah menginstruksikan kepada MBC, kepada Ranting, yang pertama untuk melakukan khatmil Quran di setiap masjid musola, yang insya Allah itu akan dilaksanakan di hari Ahad besok. Kemudian yang kedua, kita sudah juga mewajibkan untuk melaksanakan istighosah secara rutin terus menerus, mulai beberapa hari yang lalu sampai di hari H nanti. Yang ketiga, ikhtiar rohani kita salah satu adalah sambil mengenang para muharrik Nahdlatul Ulama di wilayah Sidoarjo. Nomor 2 juga dalam rangka untuk berikhtiar ke makam para muharrik, para muassis, para wali-wali yang ada di wilayah Sidoarjo dan Surabaya. Ya, harapan kami itu bagian dari ikhtiar rohani agar pelaksanaan di tanggal 7 nanti akan bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Para jamaah yang akan rawuh di Sidoarjo, kalimat beliau meyakinkan kita semua bahwa tidak perlu ragu untuk datang ke Sidoarjo karena segala sesuatunya sudah disiapkan oleh beliau dan tim dari PB. Kita berharap semuanya berjalan sesuai rencana. Amin. Kalimat untuk para jamaah yang akan rawuh, khususnya warga Nahdliyin. Terima kasih para jamaah Nahdlatul Ulama. 7 Februari nanti akan menjadi sebuah momentum yang luar biasa karena 1 abad Nahdlatul Ulama. Oleh karenanya, mari bersama-sama hadir di GOR Delta Sidoarjo dan
ini momentum yang sangat berharga dalam satu kali kehidupan kita. Makanya eman untuk tidak hadir di tengah-tengah perayaan satu abad Nahdlatul Ulama. Kami berharap semuanya datang dengan baik, di lokasi juga tertib, seperti budaya dan karakter Nahdlatul Ulama, tidak membuat onar. Dan saya yakin karena memang tujuannya istighosah, tujuannya membaca sholawat, berzikir kepada Allah, insya Allah semuanya akan bisa penuh dengan kesadaran menjalankan kegiatan ini dengan baik, dan pulang pun juga dalam keadaan baik, selamat sampai di tujuan. Mudah-mudahan ikhtiar kita ini adalah bagian dari mewujudkan khidmah kita kepada Nahdlatul Ulama. Terima kasih.